Selanjutnya, guru bimbel kita. Beliau ini dulu guru bimbel ya. Guru bimbel, kemudian alhamdulillah diterima di KPK. Dan ya silakan Mas Yudi menyampaikan tentang bagaimana kira-kira soal, saya kira lebih baik soal kiat-kiat mahasiswa dalam mengantisipasi korupsi di masa depan barangkali ya. Ya silakan Mas Yudi. Oke, baik, tes. Sebelum kita mulai, kita salam mahasiswa dulu. Hidup mahasiswa! Baik, rekan-rekan semua, senang sekali saya bisa kembali untuk hadir di depan rekan-rekan mahasiswa untuk kita sharing lah, berdiskusi mengenai apa yang terjadi di negara kita. Saya ingat 22 tahun lalu, ya waktu itu masih semester 1, pakai jaket kuning juga, dosennya Pak Rocky gitu kan. Baru masuk udah dikasih tentang filsafat, ya kan. Wah, gawat gitu. Udah gitu saya dikasih C lagi di akhir. Ampun dah gitu. Tapi kalau nggak dikasih C, saya nggak semangat belajar untuk semester berikutnya. Alhamdulillah lulus jadi wisudawan pria yang IPK-nya terbaik saat itu, Pak. Wah, kalau nggak ada Pak Rocky memang Pak Rocky harus bantai dulu memang. Jadi siapa tahu pemerintah dibantai supaya baik, Pak. Benar nggak? C itu bukan cukup, C artinya cakep. Bagus. Bisa aja ngelesnya. Tapi Pak sakitnya di sini saat itu, Pak. Jadi A C. Udah gitu 6 SKS lagi, Pak. Saya selalu kasih nilai berdasarkan kapasitas dia ketika bicara tentang apa yang dia tahu itu. Sebetulnya. Jadi banyak yang dapat A tapi jadi koruptor tuh. Jadi dia dapat C, cakep dan cerdas. Sekarang dia jadi cerdik. Tepuk tangan buat Bang Rocky dong. Siap, rekan-rekan, kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, kita bicara siapa sebenarnya panglima pemberantasan korupsi? Ada yang mengatakan presiden. Ya, saya katakan tidak. Kenapa? Ketika ada kasus bilangnya saya tidak boleh mengintervensi. Gawat gitu kan. Kemudian akhirnya ketika indeks persepsi korupsi Indonesia dari 38 turun jadi 34. Paling bagus 100 gitu ya. Berarti dia udah bukan C lagi itu, D, E minus kali ya. 34. Enggak ada yang bertanggung jawab. KPK bilang bukan salah saya. Pemerintah bilang wah bukan kita. Ya kan? Lalu siapa? Padahal sebenarnya negara kita on the right track gitu kan ketika KPK berdiri dan banyak koruptor berhasil ditangkap. Dulu korupsi hanya diomongin di warung kopi. Wah, ketika kita mau menjadi pejabat, menjadi kepala dinas harus bayar. KPK berhasil membuktikan ternyata benar. Pengadaan barang dan jasa, wah kalau mau menang proyek harus nepotisme, harus membayar. KPK berhasil membuktikan dengan OTT. Wah, menteri korupsi, KPK berhasil membuktikan kita menangkap banyak menteri. Ketua DPR, kasus IKTP kita tangkepin. Tapi kemudian ya orang ditangkepin melawan dong, koruptor fight back. Awalnya diserang KPK-nya secara institusi, berkali-kali diuji, JR, ternyata nggak berhasil. Wah, pimpinannya kriminalisasi, gitu, nggak berhasil. Pegawainya diserang, diteror, nggak berhasil. Ya, kemudian apa lagi? Akhirnya mereka punya berbagai macam cara, ya. Wah, caranya pertama dibikin undang-undangnya dulu. Nah, ketika undang-undangnya direvisi, ternyata semua sepakat. Bayangkan, tidak ada satupun yang tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK. Ketika bangunannya sudah runtuh, ternyata KPK masih bisa. Saya masih di situ dengan Bang Novel. Kita masih menangkap menteri, 2 malah. Ya, terkait dengan bansos, terkait dengan benur. Ya kan? Wah, ini pegawainya masih bisa juga kita singkirin. Gitu kan? Pegawai disingkirin, ternyata masih ini juga. Sorry, pertama pimpinannya dulu dipilih. Yang rusak gitu kan? Ya akhirnya masih bisa juga, kita masih bisa nangkep.
Akhirnya pegawainya disingkirin, akhirnya sempurnailah penghancuran KPK. Ketika KPK hancur, bayangkan ketika KPK hancur bagaimana pesta pora terjadi. Bayangkan ketika KPK lemah, ya Wamenkumham aja jadi tersangka korupsi. Gimana kuat? Ya kan? Menteri aja ketangkap juga. Itu ketika KPK lemah. Bayangkan. Ini yang terjadi gitu. Dan pernah nggak terbayangkan teman-teman, rumah ketua KPK, kediamannya digeledah. Bayangkan. Dan hari ini setelah mangkir ke sana kemari gitu kan, hari ini dipanggil lagi, kita lihat datang atau tidak gitu. Bayangkan. Ini terjadi di Wakanda ternyata Pak Rocky. Bukan di Indonesia, di Wakanda gitu kan. Bayangkan terjadi seperti itu. Karena teman-teman, mengapa oligarki bisa bersatu? Karena cuan, karena uang. Karena apa? Karena mereka masih merasa pembagiannya rata. Tapi ketika pembagiannya sudah tidak merata, terjadi pertempuran lah di antara mereka. Saya pernah menangani suatu kasus, ya. Itu pelapornya ya mereka-mereka juga. Kenapa? Karena semua merasa paling berjasa dalam korupsi itu. Sama kayak maling. Ada maling yang nunggu di dalam mobil. Ada yang nunggu tangga. Ada yang masuk ke dalam. Ada yang mengamati situasi, ada yang ngambil barang. Siapa yang paling banyak dapat bagian? Semua merasa paling berhak ya. Yang nunggu mobil, kalau nggak ada saya nunggu mobil, kalian teriakin maling, gue kabur sendiri gitu kan. Nah, kalian ketinggalan. Yang ngambil perhiasan, saya kan yang ngambil barang. Nah, akhirnya merasa paling berhak. Awalnya dulu mungkin pertama oke lah kita pembagian 20-20-20, tapi kok cuma 20 ya? Ya kan? Kayak seperti sekarang yang terjadi gitu kan. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka adalah winner takes all gitu kan. Harusnya pemenang ngambil semua. Ya akhirnya ketika korupsi, KPK berantakan, semuanya berantakan. Pertama yang direvisi itu apa? Undang-undang KPK. Kenapa harus KPK yang dilemahkan, dibonsai dulu? Karena KPK mempunyai peralatan, mempunyai orang untuk mengamati pejabat di Republik kita. Akhirnya ketika KPK runtuh, ya, yang terjadi adalah omnibus law gampang, Minerba gampang, undang-undang. Kalau dulu kita pantau itu. Nah, kita lihat nih ke depannya seperti apa. Apakah bisa KPK dikuatkan kembali? Apakah bisa KPK dikasih 1000 penyidik yang benar gitu kan? 1000 penyidik kalau nggak benar buat apa juga gitu. Apakah bisa dikasih pimpinan yang baik seperti dulu gitu? Yang nggak bermasalah lah minimal. Sekarang akhirnya terjadi adalah orang-orang yang berantas korupsi bukan menjadi bagian dari solusi, tetapi bagian dari masalah. Tetapi ya kalau nggak ada masalah, ya nggak ada kita di sini, kan? Kita kan hadir untuk menyelesaikan itu, walaupun hanya, ada yang protes nih, walaupun hanya ya kita bersuara, tapi suara itulah yang menggelegar, ya kan? Ya walaupun memang ya sekali lagi bahwa cara kita ya untuk bisa memajukan negeri kita adalah ketika para koruptor nggak bersatu. Ya, kalau koruptor bersatu selesai sudah. Mau apapun mereka bisa. Nyingkirin pegawai KPK gampang. Revisi undang-undang KPK gampang. Memilih pemimpin yang ini gampang gitu kan? Ya karena cara untuk tidak menyatukan mereka adalah dengan tadi. Nah, kita menangkapi orang-orangnya mereka gitu. Kenapa? Kalau mereka nggak ditangkapi teman-teman, koruptor nggak tangkapin, mereka akan ada dan makin berlipat ganda kerusakan yang mereka buat negeri kita. Mungkin itu sebagian. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Mas Yudi.